Shalom. Terima kasih dengan Tuhan segera mampu kita yang ada pada sore hari ini dan menyebabkan semangat kita untuk kita dapat tetap setia di dalam kita mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca ibadah kita akan mengangkat lagu pujian penyembah kita. Lebih dalam kami menyembahmu Yesus Tuhan pada sore hari ini ya Bapa. Kau yang telah mengadakan kami, Tuhan kami dapat datang pada diri memuji meninggikan kami. Banyak kami yang Bapa. Karena setiap kami dapat melayani Yesus.
Penuhi kami dengan sukacita, mengalir di Bapa di dalam setiap hidup kami. Kami dapat Yesus Tuhan memuliakan nama-Mu. Glory Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setia yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami ya Bapa. Untuk kekuatan yang daripada-Mu, untuk pertolongan, bahkan setiap mujizat yang Kau berikan bagi kami Yesus Tuhan. Kami masih ada sampai dengan saat ini. Itu semuanya berkat kasih kemurahan-Mu yang selalu ada dalam kami bagi setiap kami Yesus Tuhan. Kau yang telah menyucikan, Kau yang telah menguduskan setiap kami ya Bapa, agar kami layak untuk menjadi ya Yesus Tuhan seseorang yang diperbaharui di dalam-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan untuk segalanya yang telah Kau berikan bagi kami ya Bapa. Untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan, untuk kekuatan yang masih Kau berikan bagi kami Yesus Tuhan. Kami masih ada sampai dengan saat ini. Itu semuanya bukan karena kuat dan hebat kami. Itu semuanya karena kasih kemurahan-Mu yang selalu ada di dalam kehidupan kami Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Seberapapun kami yang ada pada sore hari ini para pelayan, kiranya Kau memakai lebih kami lagi dengan luar biasa di dalam pujian penyembahan kami Yesus Tuhan. Bahkan Kau juga hamba-Mu, Kau pakai dia dengan luar biasa lagi ya Bapak di dalam pelayanannya. Terima kasih Yesus Tuhan. Inilah kami ya Bapak. Dengan segala perut dan hati kami datang untuk yang dapat memuji memuliakan Engkau. Kau juga berkati ya Bapak jalan ibadah kami dari awal sampai hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Yesus Tuhan. Dalam doa kami ya Bapak yang jauh lebih daripada pola sempurna yang kami rasakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya tetap kembali calon semuanya. Calon berapapun kita yang ada yang pada sore hari ini di kebaktian tengah minggu kita, jangan ambil semangat kita untuk kita dapat tetap selalu bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Sambil dulu kita akan menyanyikan lagu pujian kita kemenangan bersama Yesus Tuhan. Dalam peperangan apapun kita percaya aku melakukan Tuhan dan Tuhan
mungkin dari jemaat terkasih di tempat ini yang ada yang menyaksikan kasih kemurahan Tuhan di sepanjang minggu ini ada? Tidak ada? Jika tidak ada, saya undang kita kembali untuk bangkit berdiri dengan lebih semangat lagi, karena kita diberi kuasa dari Tuhan Raja yang mulia untuk kita dapat bersuka cita oleh karena kebaikannya, oleh karena kasih setianya, oleh karena Dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin, amin, amin. Ku diberi kuasa dari Raja yang mulia.
Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat kemuliaan jangan tempat ini. Sambil menjalankan persembahan, kita akan mengangkat lagu pujian dan sungai sukacita mengalir dalam kami semua. Sebentar kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan melalui hambanya. Mari persiapkan hati kita, pikiran kita, bahkan pendengaran kita, untuk kita dapat mengerti akan segala firman yang diperkatakan oleh Tuhan melalui hambanya. Kita mengangkat lagu pujian kita terbatas kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Segala kondisi apapun yang terjadi, Yesus Tuhan, kami mau tetap percaya hanya kepada-Mu Yesus Tuhan. Kalau kekuatan kami, kalau pengharapan kami, Yesus Tuhan, di dalam kehidupan kami, ketika kami percaya, ketika kami berdoa,
ketika ku percaya, ketika ku ketika ku percaya di Mujizat yang selalu ada dalam kami, ya Allah. Ketika kami percaya dan tetap teguh di dalam iman kami, maka dari Yesus Tuhan disitulah mujizat yang Kau nyatakan bagi kami, ya Bapa. Segala kelemahan tubuh kami, Yesus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan melepaskan, ya Bapa. Kau menguatkan kami, segala sakit penyakit yang Kau sembuhkan, ya Bapa. Lalu berpasang darah Yesus Tuhan, maka segala kesalahan kami, ya Tuhan, bulan ke-7 Yesus Tuhan, mengalir berkat memenuhi setiap kami, Yesus Tuhan. Di dalam setiap apa yang kami kerjakan, Yesus Tuhan, katakan kebaikan bagi kami, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory, 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 glory. Haleluya, Yesus Tuhan. Glory, 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 Yesus. Glory, 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 Yesus Tuhan.
Agustus nanti saya minta Tante Nom membuka berdoa untuk firman Tuhan dan doa persembahan selanjutnya jalan. Kami serahkan sebagai keluarga kami terus kebaikan persatuan di hati kami sendiri dan kami berdoa untuk kesalahan dan pembangunan dan tidak lihat kesaksian dan kami yakin juga akan menemukan kami serahkan sebagai Haleluya. Saya serahkan kepada firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena masih bisa ibadah. Ya, semangat. Kayaknya pada terlihat lesu kecuali dia. Ya, saya pikir lagi kurang fit. Ya, bertemu ya. Hati ini ada penguasanya, betul? Ya, Maria ada penguasa di hatimu. Ya, hati saya dan saudara itu ada penguasanya. Ya. Siapa yang berkuasa tergantung saudara memasukkan apa dalam hidup kita. Ya. Kalau saudara 24 jam dia TikTok, ya itu yang berkuasa. Betul? Ya. Kalau saudara seharian penuh nonton drakor, nah itu yang berkuasa. Karena apa yang masuk itu akan menguasai kita, gitu ya. Kalau yang masuk firman, nah luar biasa. Pasti itu yang menguasai kita. Matius 6 ayat 21. Kita akan menyenggol-nyenggol dikit tentang mamon. Belajar sedikit ya, Matius 6 ayat 21. Karena ini berhubungan dengan penguasa hati. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, ini cenderung manusia begitu. Di mana harta kita berada, maka hati kita cenderung di situ. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada siapa? Mamon. Mamon itu berasal dari bahasa Arab, ya, yaitu mamona. Cantik ya. Ada yang masih nanti anaknya mamona, jangan. Tapi kalau dilihat dari itu artinya bagus. Mamona itu artinya, ya, mamon ini berasal dari bahasa Arab, yaitu mamona artinya uang, harta, kekayaan, keuntungan, dan segala sesuatu yang memberi rasa aman selain dari Tuhan. Jadi bukan hanya uang saja pengertiannya ya. Kalau saudara nyaman banget dengan nonton drakor, nah itu mamon saudara. Ya. Saudara nyaman banget dengan paskibra, nah itu paskibra mamon. Sudah jadi mamon karena apa? Kita nyaman banget selain dari dekat sama Tuhan, kita nyaman itu yang memang kita nggak bisa
kita harus memilih dalam hidup ini siapa yang berkuasa dalam hati kita. Ya, satu-satunya ayat yang membandingkan Tuhan yaitu di ayat ini, Allah atau Mammon. Makanya kita dalam hidup ini memang harus memilih kepada siapa saya dan saudara mengabdikan diri, kepada siapa saya dan saudara tunduk. Ya, kadang-kadang kita kalau udah scroll itu nggak kerasa loh, saya merasakan. Ya, apalagi saya di FB Pro itu nggak kerasa, saudara. Saya berusaha dalam nama Yesus, Roh Mammon, Facebook Pro jangan menguasai saya. Ya, karena itu kalau udah benar-benar Mammon itu mempengaruhi banget, ya, saudara. Kita nggak keras, dibuat tidak terasa. Saudara pernah nonton drakor dibuat tidak terasa udah 3 jam, ya? Atau saudara yang senang bola, misalnya bapak-bapak nonton bola berjam-jam nggak terasa, benar nggak? Itu mata menutup, padahal kalau nonton bola nggak mungkin siang hari, pasti malam hari. Ya, begadang itu nggak terasa. Itu memang di situ titiknya. Nah, Mammon itu bukan hanya uang ya saudara, itu bisa kekayaan atau mungkin harta, atau apapun Mammon saya dan saudara saat ini, saya tidak tahu. Ya. Mengapa kita berbicara tentang uang itu menarik? Ya. Anak-anak sekolah kalau berbicara uang menarik nggak? Belum begitu menarik ya, karena kalian masih disuplai oleh orang tua. Ya. Nah, saya dan saudara kalau berbicara tentang uang itu menarik karena segala sesuatu yang berhubungan dengan uang itu sangat sensitif, betul? Sensitif kan? Ya, baik di gereja, di keluarga, kalau sudah berurusan dengan uang, sensitif. Dalam pasar, ya, begitu sensitif. Kenapa begitu? Karena dalam diri manusia ada kecenderungan takut miskin, betul nggak? Ada yang nggak takut miskin? Saya juga takut tuh. Betul? Dalam diri manusia itu cenderung takut berkekurangan. Ya, walaupun rohaninya seseorang, dia pasti punya kecenderungan takut miskin, takut kekurangan, takut tidak berdaya, takut tidak bisa pegang kendali. Di titik itulah ketakutan akan dikuasai oleh Mammon. Ya. Prioritas kita mungkin kadang-kadang kalau kita berbicara tentang yang lain kita nggak sensitif, tapi khusus tentang uang kita selalu kadang-kadang sensitif, betul? Ya. Nah, kalau saya dan saudara nggak hati-hati, prioritas kita bergeser loh dari Tuhan. Misalnya kepada uang, kepada hobi, ya, kepada handphone. Nah, ini nih, saingannya Tuhan tuh ini. Kalau pagi bangun ya, yang saudara cari apa? Betul? Ya ya. Yang saudara cari apa? Positif banget ya. Hati-hati. Ini membuat kita prioritas kita bergeser. Ya, kecuali lagi ini Pak Firman, lihat khotbah. Habis itu, ya, kadang-kadang prioritas itu bergeser kepada uang, kepada hobi, mungkin kepada handphone. Aduh, maaf, bukan. Saya nggak bisa ibadah minggu besok. Kenapa? Kejar setoran. Aduh, saya nggak bisa doa tadi pagi karena jam 3 subuh harus eskul. Allah nggak rela, nggak ikut kamu. Tapi hati-hati. Saya berusaha introspeksi dari diri saya sendiri loh ya. Kadang-kadang kita mungkin nggak kelihatan orang yang berkuasa dalam hati kita siapa nggak kelihatan. Bahkan mungkin suami kita, istri kita nggak tahu ya. Yang menguasai hati itu siapa. Tapi kita sendiri yang paling tahu. Aduh, maaf itu pelayanan. Ada ini, ada omong, ada itu, ada itu kan boleh bergeser.
Ya. Nah, tanpa disadari, Mamon itu berkuasa dalam hati kita dan memberikan keamanan, kenyamanan, sembuh. Ya. Tinggal muncul istilah begini. Kalau ada uang mati, tenang. Betul? Kalau ada uang semua beres. Kalau ada uang kita berharga kecil. Itu Yesus nangis sudah pakai ini. Masa saudara dibandingkan dengan harga uang? Harga saya dan saudara itu mahal, dibayar lunas di atas kayu salib. Harga Maria nggak bisa dibandingkan dengan tas branded yang Maria pakai. Enggak. Terlalu rendah kalau kita berpikir, aduh saya kalau nggak pakai tas branded, aduh nanti gimana? Apa? Ada teman-teman kadang-kadang sosialita membuat kita seperti itu. Aduh saya nggak punya ini, tapi saya nggak dihargai teman saya. Aduh saya nggak punya itu, nanti saya dikucilkan, dibully di sekolah. Kadang-kadang kita seperti itu. Nah, pernah dengar kisah tentang seorang anak muda nih, tapi kaya raya. Coba Matius 19. Kita mau belajar sedikit dari anak muda ini. Kita semua masih muda di sini. Matius 19 ayat 21 sampai 23. Ya, masih muda betul? Ini percakapan Yesus dengan seorang anak muda yang kaya raya. Dia datang kepada Yesus. Yesus, apa yang harus saya lakukan? Nah, saudara baca di rumah percakapan dengan Yesus sampai di titik ini. Saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak berzina. Oh bagus. Tapi di satu titik Yesus berkata seperti ini. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna. Jadi pemuda ini sudah memiliki segalanya, mungkin ganteng, muda, kaya, memiliki segalanya, bahkan perilakunya baik, dia tidak mencuri, membunuh, berzina dan lain sebagainya. Secara kelihatan baik itu, rohaninya baik, budi pekertinya baik, kelakuannya baik, ya. Dia pengen lebih lagi karena masih ada yang kosong mungkin dalam hidupnya. Kata Yesus kepadanya, apa yang Yesus katakan kepada anak muda ini? Jika engkau hendak sempurna, pergilah. Yesus tak minta harganya loh. Yesus cuma nyuruh, jualah segala milikmu dan berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Yesus tak minta harganya, Yesus suruh bagi-bagi. Coba ayat 22. Apa reaksi pemuda tadi yang kaya raya? Mungkin kalau zaman sekarang ini impian para ibu-ibu untuk mencari menantu untuk anak-anaknya. Betul? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, di titik ini kita tahu siapa yang berkuasa atas anak muda ini. Pergilah ia dengan sedih. Di Injil lain berkata, pergilah ia dengan kecewa, sebab banyak harta. Saudara mungkin kalau disuruh kasih waktu, kasih apa, it's okay. Tapi kasih semua hartamu. Pasti itu ada pergolakan, ya. Kalau pemuda ini juga mundur, pergi, nggak mau, berarti hatinya terbelenggu oleh hartanya. Dia tidak mau kehilangan hati. Mungkin saya dan saudara juga kadang-kadang seperti itu. Tidak bisa ketika padahal Yesus sebenarnya nggak menginginkan hartanya. Yesus mungkin ingin melihat posisi dia di mana anak muda ini. Ya, dia cuma tes, dia cuma menguji mungkin ya. Tidak ada ayat yang mencatat anak muda ini kembali dan melakukan apa yang Yesus lakukan, tidak. Berarti tadinya mungkin anak muda ini akan memperoleh sesuatu yang sempurna kalau dia menuruti perkataan Yesus, tapi tidak jadi. Karena dia pergi dengan sedih, dia pergi dengan kecewa, karena apa yang dimilikinya itu tidak
tidak bisa dia lepaskan, dia terikat terbelenggu oleh hartanya, oleh kekayaannya. Anak muda ini nggak mau milih Yesus, dia tidak rela melepaskan hartanya. Terlihat siapa yang berkata di dalam hatinya. Pada zaman dahulu banget di Cina ada seorang anak muda sama kaya raya. Ya, anak masih muda kaya itu pasti inceran para gadis, apalagi ganteng, jelek aja mau kok. Nah, kemarin satu aja tanya mau pilih mana, jelek tapi kaya, ya betul ya, jelek tapi kaya atau ya, waktu satu kayak tanya, kalian kalau suruh milih, misalnya ada pilihan, ada pemuda jelek tapi kaya raya, atau pemuda baik hati tapi miskin, kita pilih mana? Jelek tapi kaya. Yang jelek aja tapi kaya dipilih, apalagi kalau anak muda yang dicatat di Alkitab ganteng, pasti kan mantri. Ya enggak juga, di sini ada wanita. Nah, di Cina ada seorang anak muda, hampir mirip anak muda kaya raya. Nah, di zaman itu tuh masih kuno, jadi kalau bepergian tuh nggak pakai apa, tapi pakai perahu, karena belum ada kendaraan yang modern. Jadi dia bersama penumpang-penumpang lain pergi ke suatu tempat pakai perahu. Baiklah, ini anak muda yang kaya raya itu dengan segala hartanya. Mungkin di sini dia ada bawa uang koin lah, zaman dulu mungkin berharga banget. Di sini ada, di tas ada, mungkin di mana-mana ada, dia bawa. Zaman dulu kan nggak ada bank, nggak ada ATM, nggak ada itu ya. Jadi nyimpennya ya dibawa. Di tengah perjalanan ada arus deras banget. Semua penumpang itu berenang ke tepi dan mau buang semua bawaannya. Jadi gimana mau berenang kalau bawa sesuatu kan? Bawaannya dia bisa tenggelam. Tapi anak muda ini dia diam di atas perahu, padahal harusnya deras hampir menenggelamkan perahunya. Kata yang penumpang yang lain udah berenang ke tepi sungai, ayo sini ayo. Pemuda ini nggak mau, dia kekeh ingin menyelamatkan hartanya. Sampai akhirnya anak muda ini tenggelam dengan perahunya, dengan harta yang dia bawa, uang yang dia bawa. Betapa mamon itu bisa menguasai kita. Ya. Kita belajar dari cerita-cerita ini, kadang-kadang ada yang begitu mengejar harta kekayaan, mengejar kekayaan, jabatan, atau mungkin hobinya benar-benar dia hobi banget sampai mengorbankan keluarga, sampai mengorbankan kesehatan, ya, sampai mengorbankan segala sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Kita harus punya prioritas, ya. Kalau misalnya kita memang mengejar sesuatu yang memang sebenarnya kita butuh untuk keluarga, tapi mengorbankan kesehatan, harus dipikirkan ulang. Prioritas dalam hidup ini, kalau saudara, meskipun saudara banyak duit, hartanya berlimpah, kalau sakit, enak nggak? Nggak enak. Sampai bersin, sakit banget. Ya, jangan sampai nanti ya anak-anak muda, kalau udah kuliah, udah kerja, ngejar sesuatu, bagi pulang sampai memaksa, mengorbankan kesehatan, jangan. Ada prioritas dalam hidup. Karena kadang-kadang kita kekeh dengan anggapan kita. Ini prinsip dari orang tua saya. Amsal 21 ayat 2. Amsal 21 ayat 2. Orang tua saya prinsipnya begini, saya harus ikuti. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji. Kadang-kadang saya dan saudara dengan segala keterbatasan kita berpikir, pengetahuan yang ada, kita tuh kekeh terhadap sesuatu. Merasa gak saudara suka gitu? Apalagi ibu-ibu. Kokoh. Menurut pandangannya
tapi Tuhanlah sang penguji hati. Di mata Tuhan semua terbuka, tidak ada yang tertutup. Semua orang kadang-kadang beranggapan, saya benar nih, ini jalan saya itu benar, pilihan saya itu benar. Kalau ada sesuatu benar-benar minta sama Tuhan yang bisa menguji hati. Kalau saya dan saudara sudah menang atas mamon, saudara boleh kerja keras, saudara boleh banting tulang, tapi Tuhan tetap menjadi prioritas yang utama. Coba Amsal 18 ayat 11. Amsal 18 ayat 11. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah, dan seperti tembok yang tinggi, tapi itu menurut orang kaya. Kadang-kadang yang semua orang kaya berpikirnya seperti itu. Wah, kalau saya sudah kaya, hartanya itu kayak tembok, membentengi, melindungi. Pokoknya saya bisa berbuat apa saja dengan kekayaan saya. Saya bisa membeli apa saja dengan kekayaan saya. Itu anggapan orang kaya. Tidak semua orang kaya. Tapi saudara belajar dari peristiwa yang sudah berlalu di tahun-tahun kemarin. Uang tidak selamanya bisa membeli keamanan dan kesehatan. Benar, uang membantu, uang menolong, tapi tidak selamanya. Belajar dari kerusuhan 98. Betul? Orang-orang kaya pada kabur. Ada yang mereka beranggap nggak bisa lagi, harta mereka nggak bisa menyelamatkan. Betul? Jadi kadang-kadang memang harta kekayaan bisa membentengi kita, melindungi kita bisa nyewa bodyguard tapi itu ada batasnya. Ya, ada batasnya. Belajar dari masa COVID kemarin, kesehatan itu sekaya naik sekolah dia bisa kena, gitu loh. Mau dipakai imun apa, ditusuk-tusuk. Saudara ingat, saya kalau ingat peristiwa COVID kemarin, ya ampun Tuhan, kemana-mana pakai masker, sampai ini belang, ini hitam, ini putih. Ya kan, kita kalau ingat tuh kadang-kadang memang Tuhan menolong kita bisa melewati situ ya. Itu kemurahan Tuhan loh. Kita mungkin kadang-kadang hartanya nggak seberapa, tapi perlindungan dari Tuhan itu luar biasa loh. Banyak orang-orang kaya yang nggak terselamatkan karena mungkin mereka terlalu steril, kita terlalu jorok. Jadi orang kaya nggak kuat menghadapi COVID. Kita yang makan jorok, justru itu yang menjadi benteng pertahanan saya dan saudara. Jadi Tuhan tuh bisa pakai apa aja gitu loh. Jangan terlalu bersandar dengan kekayaan, saya punya pengetahuan ini. Tidak selamanya itu menolong ya. Belajar juga dari seorang Salomo. Coba Salomo itu tahu ceritanya gimana dulu sekolah minggu yang baru. Salomo apa yang ada di benak kalian kalau kajian bilang tentang Salomo? Raja-raja. Raja yang terkenal dengan apanya? Pintar. Ya, ini dites nggak sih kemarin? Ya, Salomo itu anak dari nggak tahu bapaknya siapa? Om Deddy berdiri. Dari Daud, ya. Terkenal dengan hikmatnya, terkenal dengan kekayaannya. Dia pesta setiap hari, potong babi, potong kambing, potong apa setiap hari. Bayangin, kalau kita kan potong itu kalau ada acara. Salomo bisa tiap hari loh, ya. Pesta pora, bayangin hartanya berapa triliunan kalau dari sekarang, mungkin ratusan triliun. Ya. Di hari tuanya, coba 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Inilah hidup manusia. Ada sesuatu yang berubah dalam diri Salomo.
Sebab pada waktu Salomo sudah tua, padahal mudanya dia begitu berpaut kepada Tuhan sampai Tuhan mengaruniakan hikmat. Istri-istrinya itu mencondongkan hatinya. Jadi istri-istrinya itu mempengaruhi Salomo, sehingga Salomo yang tadinya berpaut kepada Tuhan, Tuhan menjadi penguasa hatinya. Udah enggak lagi. Dia mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Dia selingkuh secara rohani, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Jadi selama masih hidup, manusia bisa berubah. Ya, saudara jangan kaget. Ih, kok bisa seperti itu ya? Ih, ya, jangan kaget. Seorang Salomo aja bisa berubah. Ya. Seseorang yang penuh hikmat, orang yang kaya raya, tapi bisa dicondongkan hatinya oleh istri-istrinya. Saudara boleh kaya, nggak salah. Kaya itu kadang-kadang ada yang bilang, jangan kaya, nanti nggak rohani. Enggak. Ulangan 8 ayat 17 coba. Ulangan 8 ayat 17. Tuhan itu nggak alergi kalau saudara kaya, diberkati, berlimpah ruang hartanya enggak. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, nah jangan saudara kalau diberkati ngomong ini. Kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Kalau saudara kaya raya, diberkati, berkuasa, jangan sampai ngomong gini. Ya. Ini gara-gara saya punya kekuatan saya ini gara-gara saya pemikiran saya ini. Kalau bukan saya, ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab apa? Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Berarti Tuhan ingin kita kaya, karena Dia kasih penuh. Tapi jangan lupa, kalau sudah kaya, jangan bergeser hatinya kepada yang lain, apalagi kepada harta kekayaan yang Tuhan berikan. Anak muda tadi nggak lulus, diuji Tuhan nggak lulus, Salomo nggak lulus, diuji oleh istri-istrinya nggak lulus, gagal. Mamon tidak selalu datang dalam bentuk uang, ya. Bisa dalam bentuk tahta, wanita, hobi. Kita bisa tetap kaya diberkati Tuhan, tetapi tetap mengutamakan Tuhan. Contohnya siapa kalian? Abraham. Guru sekolah minggu tahu cerita Abraham? Abraham miskin apa kaya? Abraham kaya raya. Abraham punya anak di usia muda atau di usia tua? Tua. Dia udah kakek-kakek baru punya anak. Dia minta bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Jadi kadang ujian itu datang ketika sudah dikasih berkat. Kejadian 22 ayat 5. Abraham tuh pengen banget punya keturunan. Kejadian 22 ayat 5. Abraham itu pengen punya keturunan, tapi pada saat sudah dikasih, siapa anaknya Abrahamnya? Ismail. Ishak ya, Ishak. Ya. Anak Abraham Ishak ya. Dia mintanya lama, udah dikasih nih ceritanya. Udah dikasih. Tuhan memuji. Kadang-kadang Tuhan memuji apa yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Tuhan minta anak itu Abraham. Besok berikan Ishak sebagai korban persembahan. Tuhan, saya udah minta bertahun-tahun diminta. Bagaimana kalau Sinta kayak gitu? Sinta udah lama ya minta anak 25 tahun. Pas dikasih sama Tuhan, diminta lagi. Nah ini posisi Abraham kayak gitu. Sebagai orang tua, senang apa susah kalau diminta begitu? Oh dia sedih pasti. Tapi tidak ada ayat yang mencatat Abraham mendumel bersungut-sungut
memberontak, membantah, gak ada. Dia bangun pagi-pagi, dia pergi bersama Ishak. Saya tahu pasti hatinya nangis. Dia pergi tiga hari perjalanan ya, untuk menuju ke gunung yang Tuhan tunjukkan kepada Abraham. Dia berangkat sama bujannya. Itu sama bujannya, lihat tuh. Ya. Di satu tempat dia bilang ini sama bujan. Jadi bertiga ya, mereka ke gunung untuk mempersembahkan Ishak. Kata Abraham kepada kedua, berarti dua bujan. Kepada kedua bujannya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku, perhatikan kalimat ini. Aku beserta anak ini, tadi siapa anaknya? Ishak, akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Perintah Tuhan apa? Persembahkan Ishak. Kalau Ishak mati berarti nanti Abraham pulangnya sendiri. Apa yang dicatat oleh ayat ini? Kami akan sembahyang, sesudah itu harusnya aku kembali ke Pak. Benar nggak? Kan Ishak sudah dipersembahkan, ya. Tapi ini iman Abraham ya. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Berarti iman Abraham apa? Dia dan anaknya akan kembali lagi. Nah, gimana ceritanya sih? Nah, kita kan udah tahu ceritanya. Nah, dulu yang ngalamin Abraham gimana? Betul nggak? Di posisi ketika Abraham belum tahu ending ceritanya. Saudara yang harus melihat iman Abraham juga. Ibrani 11 ayat 19. Ibrani 11 ayat 19. Ini iman kebangkitan yang luar biasa yang dicatat oleh Alkitab. Ketika Abraham di posisi yang tadi, Alkitab mencatat ini pikiran Abraham. Karena ia berpikir ya, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Jadi perkataan tadi, kami akan kembali, di dalam pikiran Abraham ini. Kalaupun Ishak mati dipersembahkan kepada Tuhan, Allah sanggup membangkitkan kembali itu imannya. Benar bayang? Iman yang luar biasa dari seorang Abraham. Kalau mungkin Tuhan minta hartanya pasti dia kasih, benar nggak? Ini yang diminta anaknya loh. Kalau hatinya tidak dikuasai oleh sang penguasa Allah itu, dia pasti komplain, dia pasti tolak. Aduh, saya udah minta berpuluh-puluh tahun Tuhan, kok diminta lagi? Tapi iman Abraham menunjukkan siapa yang berkata dalam hatinya. Dia berikan apa yang dikasihinya, Ishak. Kadang-kadang Tuhan itu menguji dengan berkat yang sudah dia berikan. Semakin besar berkatnya, semakin besar ujian. Benar gak? Coba dites. Kalau nanti Maria kalau kerja penghasilannya 1 juta, perempuannya berapa? Ini ahli ngasih perempuan 100 ya, udah. Tante Wawa aja. Kalau nanti Tante Wawa penghasilannya 10 juta, perempuannya berapa Tante? 1 juta ya. Lewat? Kalau dapat 10 juta ngasih 1 juta sama Tuhan, lewat nggak? Lewat. Kalau Maria penghasilannya 1 miliar, perbulannya berapa coba? Rela nggak kasih buat Tuhan? Benar. Yakin. Ya, 100 juta loh. 100 juta loh. Masuk sini. Iya, sampai. Benar ya? Semakin besar berkat yang sudah diterima, ujian hati itu semakin berat. 100 juta Tuhan, dapat si merah 2. Betul nggak Dedi? Ya, 2 kali 2. Dapat motor berapa? Ya, 4, 5,
Masih rela? Masih. Ya, itu ujian loh. Tuhan kadang menguji di situ. Tuhan sebenarnya nggak butuh 100 jutanya. Ini loh, siapa yang memenangkan ujian di sini itu yang Tuhan butuh. Kayak Abraham, dia lolos diuji. Ya, jadi kalau diuji, nurut aja sebenarnya. Tapi kita kadang-kadang manusia nggak tahu endingnya, nah itu masalahnya. Ya, kalau diuji, kadang-kadang jangan jadikan berkat sebagai berhala. Amin. Ya. Jangan Abraham nggak menjadikan Ishak berhala. Kadang-kadang anak-anak kita jadi berhala. Saya menyadari Excel itu kadang-kadang jadi berhala buat saya. Kemudian dia suka protes. Betul. Saya kadang-kadang menguji hati, Tuhan jangan sampai saya mengasih Excel lebih dari engkau. Ya, ya namanya anak ya. Tapi ini harus terus dikoreksi setiap hari. Ya, jangan Tuhan sebenarnya nggak menginginkan Ishaknya, enggak. Tuhan cuma ingin posisi dia dalam hati Abraham tetap number one, terbukti. Ada seorang ayah dan anak perempuan, mereka hubungannya dekat banget, kayak Maria sama Pak Jim. Ya, jadi ayahnya ini menghadiahkan kepada anak perempuan itu kalung mutiara. Tapi karena anak perempuan masih kecil dikasih yang ini masih seneng banget. Makasih, makasih. Padahal ini makasih. Disimpan. Kalau itu dipakai, dilihat di kaca. Bertahun-tahun berlalu. Pada suatu hari ketika dia dewasa, ayahnya bilang gini, "Nah, aku mau minta kalung mutiaramu." Oh, bertahun-tahun ya menemani. Oh iya, pasti gitu kan? Kita sesuatu yang kita beli. Oh iya, kan? Tapi karena anak perempuan ini begitu dekat kepada ayahnya, dia mengasihi ayahnya lebih dari kalung yang diberikan ayahnya. Sudah tahu? Dia kasih kalungnya. Apa yang terjadi? Ayahnya memberikan dia kalung mutiara yang asli. Saudara pernah Tuhan izinkan seperti itu? Diminta sama Tuhan sesuatu yang berharga, kita nggak tahu yang Tuhan kasih lebih dari yang dia minta. Tapi karena kita nggak tahu ujungnya, kita kadang-kadang suka berat. Benar nggak? Berat ini yang berat ini. Hati-hati ya, jangan sampai. Kisah terakhir, cerita terakhir. Ada seorang konglomerat. Apa? Bukan konglomerat. Bernama tuh satu. John D. Rockefeller. John D. Rockefeller. Bukan rocket chicken kan? Dia itu orang terkaya di Amerika pada zaman itu. Kenapa? Dia pengusaha minyak. Dia perusahaannya Standard Oil. Berasal dari keluarga miskin. Dia kaya raya karena dari muda, dari remaja dia sudah bekerja keras, sukses. Dia menjadi raja minyak dunia. Bukan raja minyak dari Medan lagi. Tapi dia jadi raja minyak dunia. Minyak. Kalian, ibu-ibu dapat minyak gorengnya senang banget kan? Ini rajanya minyak. Waktu tukar kado senang banget kok. Minyak, dapat ini, senang banget. Di usia 53 tahun, siapa? Ada 53 tahun? Semaria. Mama Elis 5? Oh 54, udah setahun baru. Di usia 53 tahun itu tadi namanya siapa? John D. Rockefeller. Awas ininya keluar. Behel ya. Opung behel. Kemarin kenapa nggak dapat ya opung behel? Ya, sudah. Di usia 53 tahun, John D. Rockefeller itu sakit. Hartanya banyak.
Karena apa? Waktu muda dia diforsir kerjanya. Tubuhnya rusak, caranya di Google. Tubuhnya rusak, rambutnya rontok, badannya hancur. Terus tahu penghasilan dia 1 minggu? Penghasilannya ya? $1 juta. Saya berusaha pakai kalkulator error. Itu udah tulis ratusan triliun, mungkin ribuan triliun seminggu loh. Seminggu. Ngomongnya sampai emosi. Kita sampai akhir hidup, sampai akhir hayat kayaknya belum tentu ya. Ini seminggu loh kita dapat segitu loh. $1 juta. Tapi karena sakit ya. Dia cuma bisa makan dengan biaya sehari $2. Orang kaya $2 lagi cuma berapa? 35.000. Padahal penghasilannya triliunan, bahkan ratusan triliun seminggu. Coba bayangkan saudara, betapa ironis ya. Ini yang kaya ini. Tapi puji Tuhannya, dia diberikan kesadaran. Hatinya mungkin sudah dikuasai harta, diupati pulang, nggak ingat waktu, nggak ingat kesehatan, diforsir, tapi di titik itulah di usia 53 tahun ketika sakit, dia mengambil keputusan untuk berubah supaya harta itu tidak lagi menguasai hidupnya, tapi Tuhanlah yang bertata dalam hidupnya. Dia mengambil keputusan untuk berubah, dia sembuh, dan dia puji Tuhan umur panjang, diberikan umur panjang sampai 98 tahun. Saudara bayangkan bonus yang Tuhan berikan kalau seseorang mau berubah. Dia pakai hartanya untuk bangun sekolah, bangun rumah sakit, menolong orang, bikin yayasan. Luar biasa. Kalau saudara kaya-kaya dipakai Tuhan, itu hasilnya luar biasanya. Dia pakai untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu sebenarnya nggak ingin kita diuji dengan begitu sebenarnya. Cuman emang harus diuji. Kayak Abraham anak muda tadi, ini orang terkaya pada zaman waktu itu. Kita harus melewati ujian supaya apa? Tuhan tuh tahu siapa penguasa hati kita. Tuhan apa Mammon? Ya. Ayat terakhir, karena Tuhan itu cemburuan. Tuhan itu cemburuan. Coba Yakobus 4 ayat 5 bagian B saja. Ini ayat terakhir. Allah kita itu cemburu loh saudara. Jadi hati-hati dengan seseorang yang cemburuan. Tuh. Yakobus 4 ayat 5 bagian B saja. Ayat terakhir. Selidiki hati saya dan saudara yang beriman. Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, di dalam diri saya dan saudara, diingininya dengan cemburu, dengan menangis. Ya. Allah kita Allah yang cemburuan. Dia Trevi terlalu lama main basket. Dia cemburu. Lihat Maria terlalu cinta dengan Persibra. Dia cemburu. Cinta mau apa? Tasya terlalu badminton, cemburu. Ya. Jadi hati-hati dengan Allah yang cemburuan. Ya. Saya mau main musik. Malam hari ini selidiki. Jadi kayak kalau di supermarket suka ada tiang itu kan yang mendeteksi saudara dan saya nyolong apa tidak. Kalau nyolong bunyi kan malu, udah bunyi malu lagi. Ya, malam hari ini Tuhan selidiki hati saya dan saudara. Siapa yang berkata dalam hati kita? Tuhan apa? Mammon. Apa harta kita, apa hobi kita, apa mungkin tas-tas branded kita, jadi berhala, hati-hati. Apa anak kita, apa keluarga kita, jangan jadi berhala. Malam hari ini biar kita tulus mengasihi Tuhan, jadikan Tuhan sebagai penguasa hati kita. Kita boleh memilih pilihan yang terbaik, menjadikan Dia segala-galanya. Dan menggunakan memahami sendiri. Meningkat ujian ini dengan ucapan syukur bahwa Dia bernama dalam hidup kita. Dia yang bersama, Dia yang menguasai hati kita, Dia yang berkata dalam hati kita, dalam hidup kita sampai selama-lamanya.
kasih-Mu, Yesus. Dari kayu seadanya sembunyi hati sendiri kami berhati biar saja Engkau yang berpasangan banyak yang dibayar dari hati kenapa aku yang berhati aku yang berhati kami jangan beribadah Puji setiap kami Tuhan. Apakah kami mengasihi Engkau lebih dari apapun, atau ada mamon-mamon dalam hati kami, dalam hidup kami, yang berusaha menggeser, yang berusaha mengambil alih posisi penguasa hati kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau kembalikan penguasa itu. Hanya Engkau saja yang menguasai hati kami, satu-satunya dalam hidup kami. Sehingga ketika kami harus memilih, kami memilih Engkau sebagai segala-galanya dalam hidup kami. Ketika kami harus memilih, kami mengutamakan Engkau, kami memprioritaskan Engkau, kami memilih Engkau sebagai segala-galanya dalam hidup kami. Apapun yang ada di hadapan kami, tawaran menarik apapun yang ada di hadapan kami, pilihan kami tetap hanya pada Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, penguasa hati kami, penguasa hidup kami. Tidak ada yang sanggup menggesernya, karena kami tahu Engkau sudah mengasihi kami lebih dari sekarang. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur, kami kembali diingatkan. Mungkin posisi penguasa hati kami sudah tergeser oleh apapun dalam dunia ini, oleh seseorang mungkin, oleh harta benda, oleh mungkin keluarga anak-anak kami. Tapi malam hari ini kami mau kembalikan itu hanya kepada-Mu. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini di ibadah PLWP ini Tuhan. Kaum wanita yang diberkati Tuhan malam hari ini akan menjadikan Engkau sebagai penguasa hati mereka. Terima kasih. Mari kita sama-sama menerima doa berkat. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Bahkan Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Bahkan Dia memberikan Engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Pulanglah dengan damai persekutuan dalam kasih Bapa, Anak, yang Tunggal, Yesus Kristus. Mulai dari malam ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita sampai malam ini. Kita semua yang percaya katakan.